Halo, selamat malam. Hari ini kita free tester dari kelas Talk to the Entity. Kita punya waktu 1 jam, dan di dalam waktu 1 jam ini, kalian boleh bertanya apapun seputar entity. Yang tidak seputar entity, saya nggak jawab. Oke, siapa yang mau mulai dulu? Siapa yang mau bertanya duluan? Yang baru-baru, Dian, Mbak Mutiara, Yuli, Yosi, Johanna. Ada yang mau bertanya nggak? Mbak Yeni, Mbak Wahyu. Gak ada yang berani bertanya? Sudah gosong sebelum dimulai? Ya, Pak Yudi, silahkan. Mau tanya apa yang sudah kabur beberapa kali? Gak ada pertanyaan? Yuk, aku mulai cerita kalau gitu. Kelas Talk to the Entity itu totally berbeda dengan kelas-kelas seluruh perdukunan yang kamu pernah tahu di dalam dunia. Hampir seluruh kelas-kelas perdukunan mendidik kamu untuk becoming a cult. Kamu akan dilatih untuk bertanya, kamu akan selalu dijawab, kamu dilatih untuk menggantungkan diri terhadap something else, orang lain yang lebih pintar, atau bertanya ke hal-hal yang lain dan bukan bertanya ke dalam dirimu sendiri. Talk to the Entity adalah sebuah kelas di mana kamu dilatih untuk belajar dengerin Tuhan di dalam dirimu. Ya, this is very special class. This is very present class, dan kemudian di dalam kelas ini juga kamu akan belajar bagaimana mengenali, mengidentifikasi berbagai macam entitas yang ada di sekitarmu dan bagaimana cara overcome problem seandainya muncul. Karena seringkali kita bermasalah dengan emosional atau feelings, kayak misalnya kamu di kuburan kamu ngerasa yucky atau painful atau emotional outburst yang sad, anger, dan segala macam yang mendadak nyerang tiba-tiba dan kamu bingung mau ngapain. Di kelas ini kita juga akan belajar paham dan menghandle masalah-masalah itu bila terjadi dengan kita sendiri. Dan juga di kelas ini kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya mengenal yang namanya spiritual, dalam artian the whole spiritual termasuk universe dan Tuhan, dan bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana caranya kita mendengar jawaban, dan bagaimana caranya kita bisa belajar mengenal dirimu sendiri dari dalam. Ya, Yuli, please ask dan open mic, karena aku nggak buka chat, aku cuma bisa baca kalau seandainya tulisan itu muncul di layar. Yuli mau tanya apa? Oh, ini asap dupa buatannya Lila. Ciami. Ya Niko, Ya, Yuli. mau nanya. Ya. Bingung ya, beberapa kali ini entah memang beneran bisa connect ke entity atau cuma aku kepo sendiri sok tahu. Ya. Nah, di sini bingung bedanya gimana. Yang munculnya gimana? Ini seringnya yang sebelah kanan panas, telinga sudah berdenging, Oke, so apakah di kamu bertanya apakah ada entity yang sedang berbicara denganku? kadang-kadang ada, tapi kadang-kadang lebih banyak otak logika saya ini gini loh. Mungkin cuma sekedar cuaca atau apapun itu. No, apakah kamu sudah bertanya? Sudah. So, ketika kamu bertanya, jawabannya heavy or light? Like, Oke, so kalau jawabannya light, then kamu belajar untuk believe, percaya, dan alamin apa yang sedang kamu rasakan. Karena semakin kamu nyangkal dan semakin kamu deny, semuanya akan makin hancur dan makin berantakan, nggak karu-karuan. Logika dan awareness tidak pernah ada di dalam satu bahtera yang sama.
Paham? Ya. Logika dan awareness itu dua bahtera yang berbeda, dan kita ini di body yang punya dua bahtera yang berbeda. Untuk urusan yang tidak ada fisiknya, kita pakai awareness, dan untuk urusan yang ada fisiknya, kita pakai logika. So, pada saat kamu bertanya tentang something yang tidak perlu pakai logika, ketika kamu mulai berpikir lagi, please stop. Karena logikamu itu yang akan menghentikan kesadaranmu sendiri. Paham? Dan Paham. tanda dari entitas itu jelas. Hanya kamu yang tahu. Walaupun aku bisa aware terhadap signalmu, tapi aku nggak diizinkan untuk ngomong apapun terhadap signalmu. Paham ya? So please sadarin sendiri signalmu tuh seperti apa, bagaimana caranya badanmu ngasih kode, dan bagaimana caranya badanmu ngasih signal. Karena masing-masing orang beda. Ada yang gatel, ada yang batuk, ada yang mual, ada yang sakit, ada yang panas, ada yang berdenging, ada yang disentuh, ada yang bulu berdiri, dan ada yang rasanya seperti dielus, atau ada yang seperti ngegeplok di badan. Setiap orang rasanya beda-beda. Pertanyaannya adalah bodimu saat ini ngasih signal buat dirimu apa? Paham? Beberapa. Paham. Ya, karena signal akan terus berubah. Di awal kamu belajar, kamu akan dapetin signalnya di fisik. Oke, tapi makin kamu latihan, nanti setelah kamu ambil kelas beginning, makin kamu latihan, signalmu akan bergeser semuanya totally di perceiving and knowing. Jadi nanti seluruh tanda-tanda di fisik yang kayak sakit, mual, gatel, kayak disentuh, panas, dingin, itu totally hilang semuanya nanti. Kesadaran itu evolve. Dia akan bergeser dari fisik ke yang halus. Oke? Oke, thank you, Go. Sip. Yang lain ada pertanyaan lagi? Halo entities, apakah kalian mau menggunakan body itu untuk bertanya? Lanjut pertanyaan yang tadi. Jadi berlatih untuk apa? Berkontribusi untuk bumi, apapun itu. Karena awalnya sih nggak sengaja. Aku clearing sama si Lani tandem, and then malam itu aku nggak batuk sama sekali. Dan ini ngehang. Suaraku jelas nggak? Halo? Jelas. Jelas. Oke. And then aku mencoba habis itu kan aku emang suka batuk kan. Ada berapa kali lagi, sekali sama Lani, terus 2 kali aku lagi batuk nggak jelas jamnya. Aku di clearing lagi, and then it stop. And then berapa hari kemudian begitu lagi, emang batuk terus kan, tapi aku cuekin gitu, let it be gitu. And then udah capek, aku di clearing lagi, and then it stop lagi, oh jadinya aneh ya. Kayak, why, kenapa harus? Kalau enggak itu kayak dicolekin, jadi komian sekarang ya lebih sering clearing sih jadinya. And then what? Itu loh, itu pertanyaan hari ini sebenarnya sampai menggalau-galau Ria. Aku nggak Ditahan ya. suara apa lagi nih. Dokter kayaknya malah ke kick out nih. Oke, ada sekian nih better. Dokter ke kick out. Ada yang mau sharing nggak? Poppy ikut kelas Talk to the Entities. Seru. Aku awalnya ikut kelas itu 2019 itu kayak sebenarnya dijorokin sih. Dokter ayo clearing apa dok yang diperlukan? Nah ini aku jadi pindah pakai HP. I see. Ya gimana Pop? Tadi sampai tandem sama Lani terus hilang. Tandem sama Lani, batuknya hilang. And then besokannya batuk-batuk aku pikir itu biasa lah ya. Ada sempat ke dokter juga beberapa kali. Ya. Dan lagi iseng lagi, batuk lagi, iseng coba di clearing lagi 100.
100 kali loh, it takes time gitu loh and effort kan. And then malaman itu batukku adem sampai pagi, sampai siangnya lagi kayak gitu. Terus besokannya lagi baru mulai batuk lagi. Terus ya udah tak clearing asal-asal aja gitu ya, tetaplah batuk-batuk kayak gimana. Sampai berapa hari kemudian udah nggak tahan lagi, aku benar-benar fokus lagi, aku di clearing lagi, I need stop lagi. Ya. Itu kan rasanya agak-agak gemes ya jadinya ya. Kok hidupku kayak jadi bergantung untuk aku harus rajin clearing. Emang sih it should be great for the earth, tapi like, is this what I really required to do? Apakah kamu pernah asking for awareness? Iya sih. So bagaimana bila this is your journey and this is your place to play, dan kamu sering bolak-balik keluar masuk di antaranya? In a way, aku juga like, tapi kan di ASUS juga nggak boleh ada ekspektasi, nggak ada proyeksi ekspektasi, tapi aku juga bertanya-tanya, ini ujungnya di mana? Ini ngapain? Pada saat kamu bersedia untuk full aware, semuanya kan selesai dengan sendirinya. Pada saat kamu maintaining untuk stay di unaware, dan kamu terus berjuang pengen awareness, so you create duality di mana kamu mesti stay unaware dan kamu always fighting for awareness. So how many times kamu selalu bilang pengen aware? Banyak, karena like so penasaran. Apakah aku bisa jadi aware seperti dirimu atau yang lain? Will you stop using pengen? I am aware. Yes, you are aware. Okay. You are aware. Dan nggak perlu untuk apa ya? Karena kadang-kadang memang kita tuh terdidik untuk lihat rumput tetangga tuh lebih menarik ya dibanding dengan rumput kita sendiri gitu. Jadi kalau punya body, kamu lihat bodinya orang tuh lebih so beautiful, begitu lihat di sini, apa ini body jelek, ini dada belepotan, pinggang jelek, pokoknya nggak ada bentuknya, kaki jelek, pokoknya kalau badan sendiri semua dihina, aku punya orang lain dibagus-bagusin. So bagaimana bila kamu sekarang bersedia untuk lihat dirimu sendiri dulu? Because I see you as a beautiful being and a beautiful potential and performance. But pertanyaannya adalah, have you acknowledged your own self? Karena my point of view gak ada gunanya buat kamu. My point of view doesn't change anything. But your point of view terhadap dirimu, your trust terhadap dirimu sendiri, that will create something. So how many point of view yang kamu pertahankan sebagai emotional prophets, dan kamu terus berakting tidak bisa, tidak mampu, tidak mau, dan kamu menggunakan invalidasi dalam bentuk invensi pengen, mau, pengen, agar kamu nggak pernah bisa capai milikmu sendiri, bukan milik orang lain ya, milikmu sendiri. Dan semuanya itu apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, nine, shorts, boys, prophets, and beyonds. Popyu, ini free tester seharusnya nggak pakai clearing ya, Popyu. Maji. Ini harusnya free tester hanya ngobrol-ngobrol ya, clearing di kelas ya, Popyu. Special for you. Dan anehnya lagi ya lucu sih, like aku aware, aku untuk kalau untuk handle orang lain, ada orang lain nanya, meskipun nggak jelas dramanya apa, I do clearings, deng. Tapi ya itu, sometimes like untuk diri sendiri masih minta ditanyain, tolong tembakin aku tanya biar aku bisa cepat jawabnya tanpa mikir. But it's fun and fine. Yes, that's fun and fine. Kadang-kadang juga aku kalau mentok juga, I'm asking anyone to ask. What's wrong with asking with people? Kita latihan receiving loh. Dari bars, kamu udah latihan, can you please run my bars? It's receiving.
So ketika kamu ngerasa, aku nggak bisa nanya lagi nih, aku bingung. Can you ask for someone to ask questions? Dan it's okay kok, it's normal kok. Dan memang rata-rata praktisi akses yang sudah terbiasa, mereka nyadar, duh aku udah nggak mampu berpikir sama sekali nih, aku udah ngerasa dead end. Terus aku bilang, sis aku dead end, can you ask any questions? Begitu dia starting questions dan langsung semuanya jalan lagi. Dan kenapa harus malu untuk meminta? It's a part of receiving kan? Itu serunya akses dan serunya belajar TTI ya. Ya. Jadi kita nggak bergantung dengan orang lain, jawaban orang lain karena akses sendiri kan to empower people to know that they know. Ya. Jadi kita sebenarnya udah tahu. Dan seringkali kita itu nanya orang pintar sampai 100, 101 gitu, sebenarnya kita cari jawaban yang sesuai dengan kita punya kan. Karena kita udah Betul tahu. sekali. That's fun. Fine. Dan ada orang yang memang suka di disempower dan ada orang yang mau untuk mengempower dirinya sendiri. So the first question is, kamu maunya apa? What life will you choose? What life that you choose? Awareness or unawareness? Kalau kamu udah komit untuk pilih awareness, so it means kamu akan terus mengempower dirimu sendiri by questions. Gak pernah cari jawaban ke orang lain. Pop, aku ganteng nggak? What the questions? Hanya butuh validasi dari orang lain untuk bilang kamu ganteng maksudnya. What for? Paham kan? Kita nih pengen banget divalidasi sama orang. Kamu tuh keren gitu. Padahal yang badanmu perlu itu cuma bilang, wah, aku keren ya. You see something, you facilitate that things, dan semuanya beres. Apakah kamu memberi izin dirimu untuk memuji dirimu sendiri? Atau kamu menggunakan itu sebagai, sombong ya, gak boleh memuji diri ya, gak baik itu ya. Karena ajaran dogma ada itu loh. Ya, sombong is kalau kamu nggak punya dan kamu berpura-pura punya dan kamu pamerin ke orang-orang lain, which is kamu nggak punya, itu sombong. Tapi kalau kamu bisa achieve dirimu sendiri, kamu bisa capai targetmu sendiri, terus kamu proud terhadap dirimu sendiri, that is not sombong, that is acknowledgement. So ketika kamu bisa fasilitasi kelas bars, pesertamu happy, banyak yang terbuka di sono. Beres kelas, apakah kamu nyiapin waktu 10 second? Aduh, aku keren ya. Hari ini aku bisa memfasilitasi banyak hal. Body, thank you ya. Aku keren hari ini. What next? What grand and glorious adventure can we be tomorrow? What next? Okay. Sip. Ada pertanyaan nggak? Dan yang menggerembung di kepala pengen nanya tapi nggak berani nanya, please bertanya sebelum tak unmute kamu. Please ask. Halo, selamat malam, Dok. Malam, Dian. Iya, mohon maaf ini saya baru tahu ya tentang Talk to the Entity. Iya. Ini tadi untuk newbie ya yang tahu ya. Kalau gimana caranya kita tahu bahwa ada efek di body kita terkait sama entity yang ini, yang lain. Dan menurutmu penyakitmu apa? Sekarang lebih ke fisik sih. Do you aware of entities? Yes or no? Yes. Dan apakah kamu selalu reject bahwa kamu aware terhadap entities? Yes or no? Reject. Yes. Oke, so apakah kamu aware di kulitmu atau kamu aware di dalam badanmu? Setiap kali kamu aware, kamu nyadarnya di kulit atau kamu nyadarnya di dalam? Mual, pusing, sakit badan? Iya, di dalam. Oke, jadi sekarang kamu punya GERD? Yes. See?
sampai kapan? Enggak mau lagi, Dok. So please acknowledge dirimu. Yang ngasih hadiah tuh Tuhan loh. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Tugasmu cuma receive how big you are, how beautiful you are, and how powerful your gifts. Kalau kamu terus reject dirimu sendiri, kamu hanya menciptakan banyak penyakit buat dirimu sendiri hanya untuk menolak anugerah yang kamu dikasih. So ketika kamu aware terhadap entitas, please acknowledge dirimu. Kalau kamu belum bisa, bilang aja jujur. Aku aware sama kamu, tapi aku belum belajar. Sorry ya, aku nggak bisa bantu. Thank you. Simple kan? Iya. Oke. So kalau Cuma kamu baru aware terhadap berlatih. entitas, Oke. yes. Kalau kamu aware sama entitas, terus kamu nggak ngerti mau ngapain, ada kelasnya, talk to the entity beginning. Ya, kalau kamu nyadar bahwa entitas sering kontak kamu dan kamu nggak ngerti harus apa, bilang sama mereka, aku nyadar kalian di sini, thank you sudah kontak. Tapi aku nih nggak ngerti apa-apa. Kalau kamu mau aku yang fasilitasi kalian, support aku ambil kelas itu. Talk to the entity beginning. Nanti kalau aku udah belajar, aku baru fasilitasi kamu. Sekarang sebelum aku ambil kelas, tolong jangan ganggu aku. Jangan pernah dikasih janji nanti ya. Jangan pernah dikasih janji besok ya. Jangan pernah dikasih janji tunggu ya. Entities itu kayak anak umur 3-8 tahun. Kalau kita udah terlanjur ucap seperti itu, Dok, ngasih janji. Batalin. Oke. Batalin langsung di tempat. Aduh maaf, nggak jadi nanti. Nggak jadi, total nggak jadi. Aku belum ambil kelas, sorry, thank you. Ya, karena kalau kamu ngejanji nanti, itu sama dengan kamu ngejanjiin anak 5 tahun, nanti ya aku lagi sibuk beliin permennya nanti. Setelah beres Zoom, dia akan nungguin kamu di belakangmu, baru kamu mau pipis, kamu dia langsung bilang, mana permenku, mana permenku, mana permenku. Oke. Iya. Thank you, Dokter. Main titis ngomongnya jelas. No, no, yes, yes. Jangan pernah bikin janji karena mereka akan nagging. Mereka akan nagih terus. Oke. Iya. Thank you, Dokter. Sip. Ada pertanyaan lagi nggak? Wow, keren. 24 menit dan udah pertanyaannya bagus-bagus. Beautiful questions. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi siapa? Maria kah? Oh ya. Selamat malam semua. Malam. Ya Dok, saya mau tanya nih. Mungkin kepekaan ya tentang entitas. Kalau misalkan kita itu makan ya di rumah makan gitu atau beli sesuatu. Ya. Habis makan ya kita tahu tempat itu memang bersih, artinya recommended untuk misalkan acara sesuatu ataupun untuk logistik ke pertemuan-pertemuan meeting di kantor gitu. Tapi pas ketika kita makan, ntar udah 10 menit muntah, mual, sampai keluar semua isi perut. Itu maksudnya gimana ya Dok? Kadang-kala sih nggak semua rumah makan, cuman ada beberapa gitu. Hanya kadang bertanya dalam hati, ini disaji dengan bersih, higienis, dan recommended kemana-mana acara nasional kok bisa begini ya gitu. Apa perut saya yang lambung saya memang nggak cocok dengan jenis makanannya, tapi pindah ke rumah makan yang ya itu. Tuh saya cek gitu kan, tapi kadang-kala mungkin kepekaan dari. Yuk dicek. Apakah ini tentang makanan? Yes or no? Heavy or light? Oke, sip. Apakah ini tentang kesadaran entitas? Heavy or light? Light. Oke. So apakah signal entitas awareness-mu adalah mual? Heavy or light? Light. Oke, setiap kali kamu nyadar mual, please ask questions. Apakah aku aware ada entitas di sini? Ask that question first.
Oke? Tiap kali Ya, kamu Dok. makan dimanapun, tiap kali kamu kemanapun dan kamu nyadar, mual. Please ask, apakah aku aware ada entitas di sini? Kalau kamu aware sama entitas, bilang, oke, thank you. Sinyalnya aku udah dapat, thank you. Mualmu akan hilang dalam seketika. Tapi kalau kamu nggak ngerti dan kamu jatuh ke logika, makananku begini, begitu, itu mual akan naik ke intensitas yang paling tinggi dan kamu akan muntah. Halo Sania. Akhirnya kita bertemu. Aku hanya mendengar suaramu terus dari zaman dulu. Hehehe. I'm happy to see you. Akhirnya masuk kelas Dokter David. Iya. Sip. Thank you, Dokter. Sama-sama. Jelas, Maria? Iya, Dok. Ya. Mungkin Dan begitu badanmu sudah aware bahwa that is entity, dan mereka masih nagging untuk communicate atau apapun yang terjadi setelahnya, bilang, sorry, aku belum belajar. Jangan ganggu aku saat ini. Oke, tapi receive signalnya dulu. Aku tahu kalian ada, aku tahu kalian kontak, aku receive signalnya, tapi sorry, aku belum belajar. Jangan ganggu aku saat ini. Oke? Oh iya, Dok. Oke. Ya. Tapi kadang-kala juga ngerasain lewat kulit ya, Dok. Kadang dia ada panas rasa sebelah kiri atau sebelah kanan. Badan kita ini satelit yang paling komplit. Oh gitu. Ya, kalau kamu aktifnya di pencernaan atau di rasa, kamu akan nyadar dari mulut sampai anus. Jadi antara mulutmu pahit, tenggorokanmu asem, atau perutmu mual, atau abdomenmu rasanya pengen muntah, atau bahkan sampai, sorry, vaginamu basah. Sometimes it's very weird feeling. Ya, karena kadang-kadang kalau munculnya berdenyut di area perineum, it's very weird signal yang ada muncul. Tapi kadang-kadang itu juga signal dari rasa. Karena rasa itu ada dari ujung lidah sampai seluruh mukosa sampai lubang anus. Paham ya? Kadang-kadang munculnya di raba. Kalau munculnya di raba, dia bisa sensasi sentuh, atau bisa sensasi panas dingin, atau bisa sensasi bulu berdiri. Itu nanti munculnya ada di area raba. Ya, kadang-kadang kamu munculnya di auditorik. Biasanya kalau auditorik itu kayak dengar ada suara, atau kamu dengar ada nging, nada tinggi atau nada rendah di bawah. Dua itu juga signal of entities. Oke? Kadang-kadang kamu juga muncul di mata. Ya, bisa juga signal tuh muncul di mata. Kalau signal muncul di mata tuh macam-macam. Kadang-kadang aku bisa lihat dot yang berwarna-warni. Jadi karena ada kayak dot merah hijau bersebelahan, jadi kayak angka 8 dot merah hijau. Kadang-kadang cuman bubble of light, bintik-bintik doang. Dan kadang-kadang ruangan itu kayak blur, kayak banyak asap, tapi nggak ada asap. Ngerti? Kayak kamu lihat ada kabut di sekitarmu. Kalau misalkan gini, Dok, tutup mata, lebih mungkin ini ya nanti jadi ini asumsi, jatuhnya ke asumsi. Tutup mata tapi lebih jelas melihat ada bayangan gitu. Saya lebih jelas melihat tutup mata ketimbang melihat mata seperti ini yang visualnya. Itu gimana ya, Dok? Apa itu asumsi ya? Kadang-kala saya bertanya dalam hati, jangan asumsi gitu. Kadang-kadang kamu menciptakan mata sebagai distraktormu. Kayak aku, kalau aku lagi kerjaan, kadang-kadang kamu bikin mata sebagai pengganggu utamamu untuk bisa aware lebih tajam. Kayak aku pada saat aku doing SOP, aku bisa aware sama frekuensi dari badan itu in detail dengan color dan nadanya pada saat aku tutup mata. Paham ya? So, tiap orang unik dan tiap orang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia untuk explore dirimu sendiri? Caranya gimana, Dok? Berhenti berasumsi dan tutup mata. Nah, itu. Berhenti berpikir dan tutup mata. Tapi kadang meraba, Dok. Maksudnya meraba, ini apa ya? Ini
Gimana Karena gitu? kamu Makanya lepas asumsi. titik presentmu. Kan udah dilatih di kelas Starseed Abundance Presence. Iya, Dok. Kalau kamu mulai berpikir lagi, artinya kamu udah lepas presentmu. Ayo balik lagi ke present. Kalau kamu nggak present, kamu nggak akan bisa aware terhadap hal yang berbeda karena kamu akan gunakan pikiranmu untuk berpikir. Nah, itu jadi. Dan apapun pada saat kamu berpikir itu jatuhnya asumsi. Iya, Dok. Jelas ya? Oke, Dok. Sip. Makasih Ada ya, Dok. pertanyaan nggak? Ya. Yang lain ada pertanyaan. Sania mau tanya nggak? Nggak, bener. Atau gara-gara ada mama aja jadi takut tanyanya. Malu nih nanyanya ada mama. Bener nggak ada? Ya. Ada lagi pertanyaan Masih nggak? malu kali, Dok. Yang lain ada pertanyaan? Mbak Suryati dari kota mana ya? Somehow in the middle. Apakah kamu di Jawa Tengah? Yang lain ada pertanyaan Dari nggak? Bandung, Dok. Oh, kamu Bandung? Iya, saya di arah Pasteur. Oh, alah deket sini. Sip. Iya. Sip. Asli mana toh? Gunung Batu. Dah, tetangga. Iya, Oke. beda kecamatan. Jadi memang asli orang Bandung? Iya. Oh, alah. Sip. Iya, Dok. Ada pertanyaan nggak yang lain? Kita masih punya waktu 30 menit. Any questions? Kalau Mbak Mutiara dari mana ya? Mbak Mutiara. Ada pertanyaan nggak? Host. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Oke. So, what is entities? Sering kali kita berpikir bahwa entities itu is only ghost. Entities is not ghost, not only ghost. Ya, kalau kita bicara dalam skala 1 sampai 100, ghost itu cuma 1. Entities itu more than that. So, kelas talk to the entity itu bukan kelas bicara tentang ghost. Ya, kalau kamu bilang talk to the entity itu adalah bicara tentang ghost, maka kamu akan bilang kelas bahasa Inggris itu kelas bicara untuk mama bule. Padahal is a skill of language. Talk to the entity itu adalah skill komunikasi secara energetically. Kamu bisa pakai untuk ngobrol sama anjingmu, kamu bisa pakai untuk ngobrol sama binatangmu, kamu bisa pakai untuk berdoa dengan Tuhan, kamu bisa pakai untuk ngobrol dengan orang-orang yang gak bisa diomongin lewat mulut, kamu bisa ngobrol juga dengan yang sudah tidak ada bodies-nya. Rumahmu, mobilmu, bisnismu, relationship-mu, segala hal yang punya identitas atau yang jelas memiliki sebuah keunikan adalah entitas. So artinya banyak banget. The whole your job itu entitas. Semua baju-bajumu dan brand-brand yang kamu pakai itu semuanya entitas. Dan kamu pasti tahu kan, oh baju ini brandnya ini, oh kaos ini brandnya ini, oh sepatu ini brandnya ini. Kamu tahu kan dari brand-brand itu kamu nyadar ini identity-nya tuh ini. Jadi entitas itu karena saking luasnya dan yang bermasalah itu nggak pernah brandmu atau usahamu
atau hal-hal yang lain, tapi yang paling sering yang selalu terjadi adalah urusan tentang ancestormu atau dengan entitas yang ada di tempat itu. Misalnya kamu tinggal di area pernah ada pembantaian, atau kamu tinggal di area tempat ada orang yang mati di situ, atau kamu tinggal di area yang banyak kejadian hal buruk di dalamnya, dan hal ini mengganggu dalam kehidupanmu, maka inilah yang akan sering kita hadapin kalau seandainya muncul. Tapi setelah kamu belajar, rata-rata sih setelah setahun pertama, gak banyak tuh yang minta clearing. Ternyata yang minta clearing di awal itu cuma antrean awal, selebihnya cuma judgement kita bahwa mereka ganggu. Makin kita rajin latihan bahwa interesting point of view terhadap entitas, rasa perlu untuk clearing itu makin gak ada. Malah justru keinginan, kebutuhan tuh communicate and receiving yang bakal lebih dominan nanti belakang-belakangnya. So, akan sering downloading, akan sering ngobrol, dalam artian kamu akan duduk meditasi dan izinkan seluruh pembicaraan masuk di kepalamu. Dan buat kamu sih rasanya kayak mimpi. Karena pada saat kamu diem, atau berbagai macam video tape muncul di kepalamu, ngalor ngidul nggak jelas, yang kamu nggak bisa kendaliin apapun itu, dan itu adalah communication with entities. Jadi jangan pernah berpikir bahwa communication to entities itu kayak kita lagi telepon atau kita lagi video call. Hey, halo Pop. Hai juga Dave. Bukan kayak begitu juga sih. Talk to the entity. Kamu cuma nyadarnya, kok moodku mendadak berubah jadi sad ya. Gitu. Terus kamu cek, apakah ini entities? Dan kamu dapatnya yes. Oke, ini mau diapain? Mau di clearing atau nggak usah? Nggak usah. Oke, terus kamu maunya apa? Pengen ngobrol. Oh yaudah, hai. Begitu kamu nyapa, hai. Langsung seluruh energi sedih itu berubah jadi joy. And that is so simple. Coba bagaimana bila pikiran kita bahwa talk to the entities itu adalah hanya ngobrol tentang ghost. Itu dilepas dan dibuang jauh-jauh. Ya, 1 tidak mewakilin 100. Walaupun satunya itu ada, tapi dia tidak mewakilin 100. Karena talk to the entity adalah berlatih bagaimana caranya kamu mengelola kemampuan perceiving, menyadari, receiving, menerima, dan knowing, mengetahui. 3 area ini betul-betul kita akan latih di area kelas beginning. Dan nanti di kelas kelanjutannya, TTE Advance, itu kita masih berputar juga di area situ. Dan TTE Advance kita memperdalam di receiving dan interesting point of view. Dan being of light kita akan belajar untuk totally receiving. Totally receiving bukan kesurupan. Ya, kalau kita sering lihat, mungkin di komunitas agama ada beberapa yang mirip seperti kesurupan, tapi not kesurupan, karena pada saat kamu lihat orang itu, hatimu akan langsung ayem dan damai dan bahagia and overjoy. Unspoken joy, yang nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Dan mungkin mereka akan berbicara dengan bahasa yang berbeda, atau ngobrol ngalor ngidul nggak jelas yang kita nggak pahami, and it's okay. Ya, tapi pada saat orang kesurupan, kamu akan nyadar bahwa energinya sedikit creepy. Not expanded. Kamu nggak akan ngerasa blissful, tapi creepy, contracted. Ya, itu perbedaannya antara total receiving yang kita mau latih dan yang dimaksud dengan kesurupan. Itu 2 hal yang berbeda. Dan orang yang punya kelebihan atau yang mampu melihat dengan mata energinya, yang satu glowing, yang satu surem. Jadi yang satu benar-benar pure light, badanmu akan kayak glow in the dark. Kalau kita mau lihat yang ada di fisik tuh kayak glow in the dark. Jadi kayak kamu lagi Son Goku Super Saiyan, langsung jadi ting, kuning semua dan berbinar-binar. Nah, itu yang namanya totally receiving. Tapi kalau kamu ngelihat orang yang sedang seperti itu dan kamu lihat badannya kok kucel ya, kok kusem ya, kok kayak nggak glowing, itu sebagian besar adalah kesurupan. Ada lagi yang mirip dan sering banget di Indonesia adalah shadow.
Shadow itu adalah bagian dari pikiranmu sendiri yang mana bukan kesurupan dan bukan receiving. Tapi hanya bagian partial dari dirimu yang ngeberontak, yang rebellion, yang terpendam dan direpress jauh-jauh di dalam bawah sadarmu, mendadak dia meludak keluar semua, dan dia selalu muncul dengan 4 kode. Kode yang pertama, kalau traumamu ada di orang tua laki, dia pasti muncul kakek. Kalau keluargamu, kalau kamu traumanya di wilayah perempuan, dia akan selalu muncul nenek. Kalau munculnya sebagai bagian dari dirimu di masa anak-anak, dia akan selalu muncul sebagai child, kids. Dan kalau ini bagian dirimu yang kamu benci atau bagian jelek dirimu, dia akan selalu muncul jadi animals. So yang sering kita tonton di TV-TV yang hau atau jadi kucing garong atau macan kesurupan atau jadi ulet atau jadi apapun itu shadow. Dan kalau kita lihat bahwa yang muncul animal, so kita langsung nyadar, oh ini tuh bagian dari dirinya yang dia repress. Jadi contohnya yang bagian repress tuh kayak gini. Kamu mempersonakan dirimu sebagai, oh I handsome, aku tuh baik, ramah, gini. Tapi di belakang kamu tuh hobi nonton bokep, suka gangguin cewek. Itu tuh something yang kamu nggak mau tunjukin di luar. The more you repress, ini akan jadi animal semua nanti. Dan pada saat ini muncul, pada saat kamu stres berat, animalmu yang muncul, maka si shadowmu ini akan keluar. Kalau kamu punya trauma, abuse masa anak-anak, dia akan jadi kids. Kalau kamu punya trauma, misalnya kamu dibully sama lawan jenismu, jadi misalnya kamu cowok dibully sama cewek atau dikerjain urusan cewek, nanti kamu akan muncul sebagai nenek nih. Kalau kamu diganggu sama laki, kamu akan muncul sebagai kakek nih. So ketika kita ngerti Jung, psikologi Jung, Carl Jung, kita akan mulai bisa membedakan, oh ini tuh mentalnya dia yang ke-repress, yang keluar, shadow yang keluar. Atau ini itu benar-benar entitas yang masuk. Karena berbedanya kalau kita lihat secara fisik, itu totally berbeda. Totally berbeda. Ya, ada banyak budaya dari kita punya yang mungkin kamu nggak pernah perhatiin secara in detail. Kalau kita lihat film-film India, bukan Indian, India, rata-rata pada saat para tetua-tetua itu berdoa, mereka seakan-akan kayak kesurupan. Dan kita akan perhatiin bahwa they glow. Dan kemudian mereka doing healing, mereka ngasih wejangan atau apapun itu, dan sesudahnya tuh mereka happy banget, blissful banget. Ya, kalau pas lagi momennya, kita nggak bisa bedain. Agak sulit kita untuk bedain kalau kamu nggak pernah lihat dulu yang blissful. Kita lebih sering lihat yang kesurupan sebetulnya. Tapi bedanya setelahnya. Kalau kamu dapat yang blissful, habisnya badanmu plong. Kayak habis dikasih vitamin C dosis tinggi. Seger, enak. Kayak semua penyakit hilang semua. Kayak baru tidur panjang. Enteng banget badannya. Tapi kalau kamu yang kesurupan atau kamu keluar shadow-nya, itu sakit, capek, lemes, drain. So kalau kita mulai paham tentang area sini, kita udah bisa ngebedain apa yang muncul di sekitaran kita. Kalau seandainya ada, oh nonton KKN, terus kesurupan massal atau kesurupan di bioskop. Itu bukan kesurupan loh. Itu shadow loh. Dan gimana caranya nyadarin kesurupan atau shadow? Banjur aja air dingin. Simple kan? Makanya dukun-dukun kan pakai alahum gambreng, pret. Terus kemudian dia bangun, terus kamu, wah keren ya, doanya manjur ya, ini. Enggak lah, butuh air dingin doang, biar dia balik aware sama fisiknya. Kenapa? Air dingin tuh bikin orang kaget. Nggak usah jauh-jauh, kamu aja lagi leha-leha depan TV, terus habis itu tangan temanmu masuk dari bekas air kulkas, atau ceplok menempel di perutmu. Kamu mencolot nggak? Langsung fully present aware sama bodimu nggak? Ya sama. Ya mereka juga kalau dalam posisi not aware dan kemudian shadow yang taking over, kamu masuk ke fase delir, jadi alam bawah sadar yang hijack, ya begitu dikenain air dingin, air es dingin, kamu langsung bangun dan kaget dengan bodimu sendiri. Nah itulah cara yang paling simple.
Kalau mau keren, tambahin doa. Kalau mau lebih keren lagi, tambahin kamehameha. Terserah, apapun yang mau kamu kasih, biar keren. Jelas ya? Jangan pernah tertipu sama yang namanya aneh-aneh nggak jelas, karena semuanya ada scientificnya. Dan begitu kita ngerti, begitu kita belajar, oh alah, begitu doang toh. Gitu. Dan yang paling sering di fenomena kita Indonesia adalah tindihan. Atau pada saat bangun, kamu ngerasa dadamu sesek, kayak ada something yang duduk di atas bahumu, atau di atas perutmu, atau di atas dadamu, yang bikin kamu nggak bisa bernafas. Ya, itu bukan hal yang aneh. Itu bukan entities. Ya, itu you being stupid with your own body yang lelet. Paham? Kenapa? Karena jiwamu bangun lebih cepat, kamu dari posisi tidur delta masuk ke beta jauh lebih cepat dibandingkan badanmu dari posisi delta ke beta. So, biasanya tindihan itu kesadaranmu sudah capek di beta, tapi bodimu nyangkut masih di theta bawah. Jadi dia jeda sekitar berapa menit. Nah, tugasmu adalah relax, diam, terus bilang sama dirimu sendiri, "Oi, bangun, lelet, bangun, lelet, bangun, Nah, nanti dia akan badanmu gerak lagi secara alamiah. Karena kadang-kadang kalau kesadaranmu move too fast dan bodimu masih lambat, dia bisa misah begitu jauh, satu di beta, satu di theta bawah. Kalau itu terjadi, kamu bangun dalam kondisi badanmu masih rigor, masih kaku, masih full kaku kayak batang. Dan kamu nggak punya kendali atas tanganmu, badanmu, jadi kamu ngerasa kayak keluar di dalam tubuh boneka yang nggak bisa diapa-apain. Normal buat kaget kalau kamu nggak tahu. Tapi kalau kamu udah denger, kamu udah tahu, bilang sama bodimu, "Woi, lelet, bangun, lelet, bangun." Lemot, bangun, lemot. Begitu kamu bangun, badanmu naik ke theta atas, dia mulai gerak lagi dan normal. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kita masih punya 10 menit. Yes. Tentang teammates, apa itu teammates, Dok? Itu semua dipelajarin di kelas beginning. Oke. Ya, teammates adalah teman di mana kita terlahir dari zaman dulu. Kalau di budaya Jawa, dia jelasin dengan cara yang singkat, satu kehidupan di mana kamu lahir dengan 4 saudaramu. Darah, ari-ari, plasenta, dan tali pusat. Oke, ini cara Jawa menerjemahkan kesadaran dengan budaya dan kesadaran lokal pada tempatnya. Maka kamu akan punya 4 saudara yang selalu menemanimu. This is your teammates. Ya, tapi teammates itu tidak terjebak dalam satu kehidupan. Teammates itu ada dengan jiwamu. So in many lifetimes, kamu biasanya selalu bersama dengan dia. Oke. Terus tahu dari kapan kamu punya teammates? Kamu lihat bayi sama kamu lihat anak-anak di bawah umur 2 tahun. Mereka masih fully aware, mereka masih bisa lihat, mereka masih bisa dengar, dan they always playing around alone. Okay? They are not alone. They are playing with their teammates. Okay? Dan it's okay if you don't remember. Pelan tapi pasti nanti setelah kamu ambil kelas beginning dan kamu mulai latihan teammate exercise, pelan tapi pasti kamu akan nyadar dengan teammatesmu. Dan kamu akan aware dengan energinya dan kamu mendadak hilang yang namanya sunyi sepi. Atau, aku tuh nggak pernah kesepian ya. Aku tuh selalu bareng dengan mereka. Jelas? Sip. Ya. Iya, Sania. Nah lo, mau kabur kemana tadi? Ada pertanyaan nggak? Yang kabur maminya. Maminya lagi ngapa-ngapain. Yang lainnya pertanyaan nggak? Tadi Suryati mau bertanya.
atau kepencet? Oh iya dok, saya mau bertanya sedikit. Kalau misalnya ada perasaan sedih, apalagi berhubungan dengan planet ini gitu dok, itu masuknya ke ranah mana dok? Sedih berhubungan dengan pandemik. Dengan planet gitu, dengan misalnya kayak mau ada peristiwa gempa atau tanah longsor, tiba-tiba suka perasaan tuh di hati tuh sedih, kalau nggak sedih marah berkecamuk gitu. Nah itu masuknya ke ranah mana dok? Makasih. That is ability tentang Earth. Itu juga talk to the entity juga. Normal pada saat kamu aware terhadap hal-hal seperti itu, tugasmu adalah bikin pertanyaan. Apa yang sedang kusadari saat ini? Dan pada saat kamu bikin pertanyaan, coba digali pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih jelas. Apakah aku aware terhadap entitas? Kalau kamu dapat yes, coba tanya, apakah kamu aware terhadap entitas atau entitas as earth, bumi? Kalau ternyata kamu dapat light di bumi, maka kamu bisa cek tugasku mau ngapain. Kalau ternyata kamu heavy dengan pertanyaan itu, coba cek apakah hanya dibutuhkan acknowledge aja. Jadi cuman butuh tahu aja, cuman oh ya thank you sinyalnya diterima, selesai. Oh, iya. Oke. Makasih dok. Ya, karena normal untuk kita, aku nggak tahu apakah kalian mulai aware tentang dirimu sendiri dan apakah kamu nyadar bahwa you are indigo, apa you star seed, atau you star child, atau you rainbow, atau you blue ray, ya. Karena masing-masing punya different abilities dan masing-masing punya kelebihannya masing-masing. So kalau kamu aware, kamu more connected to Earth in some way, dan kamu nyadar banyak hal tentang bumi, so tugasmu adalah acknowledge. Oh thank you ya, sinyalnya aku udah terima. Dan seluruh awareness tentang hal ini adalah just for you, just for fun, and don't tell anyone. Oke? Iya. Bila semesta memberimu izin untuk tahu, maka bersyukurlah, berterima kasihlah. Oke? Iya dok, makasih Ya. dok. Ya, karena normal sih. Aku juga kalau lagi mau ada banjir, bentol-bentol tuh nanti. Atau lagi di Zoom, atau duing bengkak. Nanti beres selesai ya, selesai hilang. Begitu kita acknowledge dalam waktu 5 menit, gejalanya semua hilang. So itu normal kok. Ya. Oke. Makasih dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dok, mau tanya dok. Ya, Bu Holi. Kalau untuk rumah gitu ya dok ya, kan ada yang dibilang rumah yang feng shui-nya bagus, feng shui-nya kurang bagus. Untuk rumah yang misalnya feng shui-nya kurang bagus, tapi kan rumah kan juga entity. Apakah rumahnya bisa diajak untuk bisa memperbaiki energinya sehingga memiliki chi yang bagus di situ gitu dok? Biasanya bisa, tapi bukan rumahnya yang dirubah, tapi apa yang diperlukan agar energi ini berubah. Paham ya? Iya. Ya, jadi ilmunya Hong Shui pertama kali itu adalah awareness. Pertama kali mereka itu berbicara dengan elemen dari tanah, rumah, dan struktur ruangnya. Pertama kali mereka tuh ngobrol, bukan ngitung. Tapi karena ngobrol itu nggak semua orang bisa, dan ilmu ini jadi nggak bisa diturunkan ke siapa-siapa, dia bikin sebuah kemudahan menyadari banyak hal melalui hitungan astronomi. Sampai sini bisa paham? Iya. Nah, sekarang karena kita nggak belajar astronomi, dan kita nggak belajar baji, dan kita belajar Hong Shui, kita belajar awareness, maka kita bisa gunakan kesadaran kita untuk bertanya, kamu nih pengen bentuknya seperti apa? Karena kadang-kadang dia minta something ditaruh di sebelah sini, atau something ditata begini, atau warnanya dirubah, atau apanya dirubah. Just talk. Jelas? Iya. Ya.
itu kalau misalnya energinya itu dari tanah di rumah itu kan berarti dari energi tanah secara keseluruhan dari lingkungan itu juga gitu ya, Dok? Ya. Apakah masih bisa diubah juga, Dok? Bisa. Bisa. Tanya, what is required? Oh ya. Jelas. Iya, oke Dok. Ya. Terus tadi Dok yang mengenai ketindihan itu tadi kan dokter menjelaskan kalau ketindihannya misalnya pagi-pagi gitu ya. Ya. Jadi di Mau saat pagi, mau otak siang, mau sudah. sore, mau malam sama aja. Nah, kalau kejadiannya tengah malam, tapi ini pengalaman saya dulu sewaktu kuliah itu seringkali tengah malam itu mendadak dalam posisi tidur terbangun dalam kondisi ketindihan itu. Dan ada perasaan yang sangat mencekam gitu, Dok. Kayak perasaan ya pasti mencekam lah. Kamu bangun badanmu jadi gedebok pisang. Mau gerak nggak bisa, mau gini nggak bisa, mau noleh nggak bisa. Harus kamu mendadak kaku semua. Ya pasti kaget lah. Tapi kan itu tengah malam, Dok. Jadi bukannya otak sudah mulai seger, tapi badan belum. Bukan gitu, Dok. Terbangun. Sama aja. Tindihan itu kesadaranmu bangun lebih cepat dibandingkan badanmu. Mau jam berapa aja sama aja. Normalnya kita sama jiwa kita tuh satu frekuensi. Sinkron normalnya. Tapi kadang-kadang kita tuh keluar dari sinkronisitas. Nah, kalau sinkronnya badannya belum bangun, pikirannya sudah bangun duluan, ya itu yang rasanya tindihan itu. Walaupun mendadak gitu ya, Dok ya. Itu kan Iya. seperti terbangun di tengah malam gitu ya. Terus tapi dalam posisi tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ada perasaan sangat takut seperti karena kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi, kenapa kok badannya nggak bisa digerakin lagi. Dan itu juga bisa dibalik loh. Badan bangun duluan, pikiran masih mimpi. Jadinya jalan-jalan sambil tidur. Jadi yang namanya ngelindur itu tuh adalah asinkron. Badanmu sudah bangun, tapi pikiranmu masih mimpi. Jadi badanmu akan melakukan apa yang dimimpimu. Lindur jadinya. Jelas. Iya. Nah, aku berkali-kali masuk dalam fase ngelindur, berkali-kali. Jadi aku tuh dari kecil sampai SMA itu masih ngompolan. Dan ngompolku tuh nggak sembarangan. Aku tuh sadar persis aku bangun ke WC. Ya. Di kepalaku, aku tuh sadar persis aku tuh bangun ke WC. Paham? Tapi tiap kali aku kencing, air kencing itu nggak pernah bisa masuk kloset. Jadi kloset itu kayak ada kubah energinya. Tiap kali dikencingin, dia cung mancul ke samping, cung pindah ke samping. Nggak pernah bisa masuk. Ngerti nggak? Berkali-kali aku ngotot dititisin ke tengah biar masuk. Dan begitu masuk, udah biar seranjang full. Lama-lama karena karakter mimpinya selalu begitu, aku nyadar. Begitu kencing pertama, loh kok mental? Aku langsung bangun. Jadi belum sampai basah kemana-mana. Nah, lama-lama akhirnya aku bisa ngendaliin badanku sendiri walaupun aku mimpi. Dulu enggak. Dulu kecil masih ngelendur. Aku pernah marahin papa mama di depan TV kok tanpa aku sadarin. Aku mimpi aku kesel. Aku mimpi aku mengungkapkan unek-unek. Dan yang nggak aku sadarin, aku benar-benar keluar kamar dan gini-gini. Aku tuh nggak suka ya gini-gini. Mama tuh gini-gini. Papa tuh gini-gini. Depan TV. Terus habis itu aku tidur lagi. Kayak nggak ada terjadi sesuatu. Terus pagi-pagi tanya, kamu tadi malam mimpi apa? Mimpi marahin mama. Oh gitu ya. Nah itu kebalik. Unsinkron. Kebalik. Tapi badannya bangun duluan, pikirannya masih mimpi.
Jelas? Iya. Oke, thank you, Dok. Sip. Last question. Satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau bertanya? Siapa itu? Bisa. Dok, Pertanyaannya apa? Ya, apa yang membuat nggak sinkron itu? nggak tahu. Bisa stres, paling sering stres. Bisa sebab lain. Karena kadang dulu itu tuh aku kalau tidur bisa kayak mau teriak tapi nggak bisa. Ya. Gitu. Ini di sebelah ada orang, ada suamiku gitu, tapi mau teriak itu tuh nggak bisa dan yang muncul itu gitu. Nah kalau udah gitu disenggol sama suamiku, aku baru oh iya nyadar, kamu ngapain sih gitu. Nggak mau ngomong nggak bisa gitu. Ya itu. Nggak jauh berbeda dengan tindihan. Jadi badanmu masih stuck di frekuensi lebih dalam, tapi pikiranmu udah ada di arah ke arah bangun. Lah, oke Dok, thank you. Ya, karena kalau udah masuk delta, badan itu kaku. Dia udah hilang kontrol. Kita tuh kayak lepas kendali. Kita udah nggak bisa ngendaliin badan lagi. Begitu kita masuk theta atas, itu kita udah mulai bisa gerakin seluruh badan kita lagi. Makanya kalau belajar hipnotis itu kita akan belajar fase-fase di mana deep hypnotic state itu tercapai. Dan deep hypnotic state itu tercapai kalau badanmu udah kaku. Kaku. Jadi diangkat ujung kaki sama ujung kepala tuh kayak balok kayu dia. Dan itu nggak gampang. Jadi kalau pas tindihan gitu, itu tuh antara mau ke awareness tapi ketahan gitu. Yes. Jadi pikiran sama badan bangunnya tidak sinkron. Pikiran bangun duluan, badan masih tidur. Oke. Kalau tidur gitu tuh ada awareness-nya gitu, Dok? Ya kalau kamu tidur, kamu fully aware kan? Kamu nggak berpikir. Oh iya, benar. Malah kebalik. Iya. Makanya waktu kamu tidur, kamu bisa berkelana kemana-mana, menjelajah ke segala hal. Begitu kamu bangun, bukan, ini mah mimpi. Invalidasi diri. Seberapa dari kalian yang doing astral traveling dan selalu pengen bisa astral traveling, dan tiap kali kamu doing astral traveling, kamu selalu menyangkal aku melakukan astral traveling. Karena menurut pengalamanmu dan menurut referensimu, astral traveling itu kayak film-film. Lihat ke dunia luar, tahu-tahu ada di dunia tempat yang berbeda atau segala macamnya. Dan semuanya itu apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Right, wrong, good, bad, bad, pok, online, shorts, boys, prophets, and pions. Astral traveling itu so simple. Mimpimu tuh astral traveling. Every time you dreaming itu astral traveling. So nggak usah mikir kemana-mana dan nggak usah bikin ribet. Kalau kamu mimpi, coba aware. Lihat pantatmu, lihat udelmu. Ada benangnya enggak? Begitu kamu nyadar, ada benangnya. You are doing astral traveling. Dan benangnya halus, cuman kayak benang laba-laba yang kena cahaya. Karena cuma benang cahaya doang, ya. Oke, beres ya. Sip. Kita bertemu lagi di kelas Talk to the Entity Beginning. Kelasnya ada dalam waktu dekat ini akan ada tanggal 10 Juni di Lembang, Bandung. Untuk yang bisa ikut hadir silakan. Kalau nggak keburu dan pengen ikut Zoom juga boleh. Next kelas kita akan ada kelas di Bali. Lokasinya belum tahu, tempat kotanya juga belum tahu, tapi tanggal dan tempatnya kita udah punya di Bali tanggal 14, 15, 16 Oktober. So yang memilih untuk ikut, yang sudah bersedia untuk ikut, dan belum pilih tanggal, kamu punya 2 tanggal terdekat, dan tanggal berikutnya kita juga belum tahu. Oke?
Dan yang belum nonton free tester dari tiap bulan yang sebelumnya, please cari di YouTube di folder playlist Talk to the Entity. Setiap bulan pasti ada free tester Talk to the Entity dan tidak pernah sama. Aku jamin tidak pernah sama karena kelas akses tidak pernah sama. Oke? Sampai jumpa. Kita bertemu lagi di bulan Agustus. Dah. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Yoi, sama-sama. Salam sehat semua. Thank you, dokter. Dok.